saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat yang akan dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya. Bapak Jahman Panjaitan sebagai saksi agama Kristen. Oke, ulang ya, ikut ya. Akan memberikan keterangan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga terakhir yang soal masuk ke karhutla sendiri, ini kan dampaknya bukan internal di Indonesia aja warga setempat, tapi juga negara jiran penduduknya baik di Singapura dan Malaysia. Ini beberapa di antara mereka yang ramai-ramai komplain di sosial media langsung men-tag kementerian terkait. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, saya kira ya, kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang. Nah, jadi jangan asal protes loh. Nah, itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini gitu. Nah, ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga punya peran di situ. Ya, kasih. Satu lagi Pak, terkait dengan penetapan desa. Izin pengadilan sudah ada 2 penetapan pengadilan baik dari Jakarta Selatan maupun dari Cibinong, Pengadilan Negeri Cibinong, dan itu sudah kami serahkan kepada hakim. Nah, yang terkait klaim bahwa penggeledahan itu justru ada di luar wilayah kewenangan dari Polda Metro Jaya, tanggapan dari Polda sendiri seperti apa? Kaitan dengan penggeledahan di luar wilayah kewenangan itu sah-sah saja karena aset ataupun benda barang yang berhubungan dengan tindak pidana itu ada di luar yurisdiksi kewenangan wilayah. Jadi tidak masalah kalaupun tindakan penyidik misalnya Polda Metro katakanlah di luar wilayah hukumnya, sepanjang ada izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Jadi seluruh problem berkenaan dengan kewenangan itu sudah di take over oleh pengadilan negeri dengan memberi persetujuan atau memberi izin. Sehingga tidak ada lagi persoalan ini wilayah hukum Polda Metro atau bukan. Selagi sudah diizinkan oleh ketua pengadilan atau disetujui tindakannya ketua pengadilan, maka tidak ada lagi hal yang bisa dipersoalkan secara pra-peradilan. Karena jelas dalam penjelasan 158, semua tindakan upaya paksa yang diizinkan oleh pengadilan tidak menjadi objek pra-peradilan lagi. Ya, dalam kasus ini sebenarnya yang paling logis untuk dijadikan bahan pertimbangan adalah tentang adanya barang bukti yang luar biasa banyak tentang dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, katakanlah begitu. Nah, ini yang seharusnya menjadikan dasar apakah kemudian penyidik secara logis telah melaksanakan tugasnya dengan benar atau tidak menetapkan tersangka dengan barang bukti yang segitu banyak. Nah, jadi tidak hal-hal teknis salah-salah ketik di dalam administrasi penyidikan. Saya kira itu bukan hal yang perlu lagi diperdebatkan terkait dengan pra-peradilan. Kalau salah-salah ketik seperti itu ya tinggal diperbaiki saja secara administratif, selesai. Tidak berpengaruh terhadap keabsahan tindakan penyidik yang sudah dilakukan. Jadi itu secara umum yang saya sampaikan dalam persidangan tadi, bahwa mestinya tidak terjebak pada persoalan-persoalan administratif yang teknis, tapi secara substansial mengenai perkara ini, apakah telah ada alat bukti yang cukup, apakah ada telah dasar yang kuat bagi penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan juga tindakan-tindakan lain seperti penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya. Saya kira itu. Kan penyitaan dan juga penggeledahan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.
Kabur. Terkepung sama api, kabur. Waktunya kita kabur. Masya Allah apinya. Kita terkepung api. Kabur. Aduh, hai. Segera kabur. Meninggalkan lokasi. Wah, itu sangat bahaya sekali. Kabur. Alhamdulillah bisa keluar. Aslinya memang gagah Bang Pai. Asli kayak damkar beneran Bang. Tembus pagi lagi, semangat pantang pulang sebelum tumbang katanya. Jangan juga sampai tumbang lah. Panjang ini api sampai ujung sana ini. Baik, situasi Komandan Pai lagi bertempur dengan api yang berkobar. Asik. Wah, tetap semangat Bang Pai. Merdeka, hari kemerdekaan kita pemadaman dari pagi tembus pagi lagi. Semangat Pak. Jeropos Kak. Mohon izin, damkar, mohon bantuannya. Api mulai besar. Di sini ada rumah warga. Minta tolong, damkar. Kondisi personil ini kami tidak terpaku ya. Mereka ini selalu mobile. Mobile artinya di mana diperlukan kita backup dulu di sana. Kemudian kita lihat situasi juga, misalnya di Labanan, alhamdulillah ada bantuan personil 3 orang dari Rutan Sanggam, kemudian ada MPA, kemudian ada terbentuknya juga relawan damkar yang luar biasa. Walaupun kita juga namanya relawan, kita tidak bisa pastikan mereka bisa hadir terus menerus, tapi beberapa selama ini memang selalu mereka membackup kita. Pemerintah juga harus menindak tegas kepada pembakar lahan agar mereka jerah dan tidak melakukan hal serupa. Jadi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas warga di Kalimantan seperti aktivitas sehari-hari, napas terganggu, penglihatan juga terganggu. Kasihan yang apalagi anak-anak yang hampir bahkan mungkin akan diliburkan jika terus keadaan makin parah. Jadi tolonglah ditindak tegas kepada pembakar lahan.
Jam berapa tadi Majahya apinya? Pon mulai jam 1:02. Ya jam 1. Oh, oke. Jam 1 Kada tukutan lagi kamu lah. Pon kada tukutan demi rumah-rumah yang di sini juga. Oh, parah kelupah kan tadi apinya. Nggih. Rancak lompat sudah madamkan api itu. Ini ngicak dah. Kada Dani uang juga, Bang. kada palak lah asap tadi tuh. Anu asapnya tuh ke awak tuh, Bang. Kayak Ke mata lah, padas lah. Pada kau bernapas gitu. Oh, tapi kamu kuat aja lah. Kuat aja. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.